Halo guys, ini match mapping dari kelompok kita, kelompok harimau. Rawr. Perhatian-perhatian, haram maklum jika materi yang kita sampaikan belum tersampaikan dengan baik. Video ini hanya untuk memenuhi tugas psikologi pendidikan. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok harimau. Kami dari Fakultas Psikologi mendapatkan tugas yaitu dari Makul Psikologi Pendidikan dengan dosen Bu Arjifit untuk berdiskusi tentang mapping dengan tema mencontek. Kami akan menjelaskan tentang mencontek ya, yaitu dengan yang pertama itu kondisi ideal. Kondisi ideal itu yaitu dengan menghindari belajar SKS atau sistem kebut semalam. Kemudian meja untuk ujian tidak harus ada loci atau sorok. Yang ketiga, memiliki kondisi lingkungan yang tenang, karena kalau kita tidak tenang untuk melakukan ujian itu tidak bisa, akhirnya mencontek. Kemudian yang keempat adalah menguasai materi. Untuk yang selanjutnya yaitu gejala kenapa harus mencontek. Yang pertama Yang pertama untuk gejala menyontek sendiri ada malas belajar. Yang kedua ada kesulitan dalam mengerjakan. Untuk yang terakhir ada kurangnya niat untuk rasa belajar. Terakhir, kurang puas dengan jawaban yang pasti. Yang ketiga yaitu kondisi realita. Kondisi realita, kenapa kita mencontek satu? Karena pengawas tertidur ataupun kurang untuk mengawasi peserta ujian. Yang kedua, tidak percaya diri si ujian itu sendiri. Yang kemudian lanjutnya definisi tentang mencontek. Monggo Pak Ini dijelaskan. ada definisi dari para tokoh. Ini menurut Gehring dan Papela, yaitu menyontek sendiri adalah tindakan orang yang disengaja seorang siswa untuk mencari hasil belajar orang lain. Selanjutnya ada menurut dari KBBT, yaitu menyontek yaitu melanggar, yaitu mengutip tulisan sebagaimana aslinya atau bisa disebut dengan menjiplak. Yang ketiga itu ada mencontek adalah perilaku tidak jujur yang bertujuan untuk mencurangi suatu ujian untuk keuntungan pada pribadi. Selanjutnya yang terakhir ada mencontek menurut Hartono, yaitu perilaku ketidakjujuran untuk meraih keuntungan. Oke, itulah semuanya definisi mencontek. Kemudian dampak mencontek yang akan kita dapatkan. Yang pertama, satu yaitu mengecewakan orang tua, itu pasti. Yang kedua, pasti dijauhi teman kalau kita sering mencontek. Kemudian yang ketiga, kalau kita sering mencontek, kemudian tidak percaya dengan dirinya sendiri, akhirnya kita tidak bisa diterima di universitas atau sekolah impian kita. Kemudian yang selanjutnya, bakal kecanduan nggak sih untuk mencontek? Pasti bakal yang namanya kecanduan. Kemudian yang ketiga, kalau kita ketahuan mencontek, kemungkinan akan mendapatkan hukuman. Ya bisa jadi kertas jawaban kita diambil ataupun malah kita dikeluarkan dan harus mengikuti remedi. Selanjutnya yaitu pihak yang terlibat dalam mencontek. Monggo dijelaskan, Mbak. Untuk pihak yang terlibat sendiri yaitu ada murid. Murid itu sebagai pelaku, untuk teman sebagai korban, sedangkan guru menjadi saksi. Lanjutnya ya, oke. Faktor penyebab, kenapa sih kita harus mencontek? Faktor penyebabnya, satu, tidak bisa berpikir secara kritis, sehingga apa? Ketika nggak bisa sedikit, kita langsung mencontek. Kemudian menilai nilai kita yang tidak memuaskan. Kita mendapatkan nilai 70, kurang kayaknya deh. Kayaknya kalau mencontek bisa dapat 100. Nah, itu bisa jadi faktor penyebabnya mencontek.
Kemudian cari muka ke teman biar kelihatan pintar. Masih banyak yang lain lah ya. Kemudian itu apa? Oh iya, pengaruh dari lingkungan juga bisa. Karena teman kita mencontek, akhirnya kita ikut mencontek. Kemudian selanjutnya itu pencegahan. Pencegahan yang bisa dilakukan agar kita tidak mencetek. Yang pertama, monggo jelaskan Itu Mbaknya. ada membagikan kisi-kisi sebelum UTS. Oke, yang kedua ada lebih fokus ketika diterangkan, jangan ngobrol seenaknya sendiri. Ada selanjutnya ada ikut bimbel sebelum ujian, jadi bisa ikut bimbel terlebih dahulu atau mengikuti kelas tambahan yang diberikan oleh guru. Yang selanjutnya ada tidak merespon teman yang bertanya. Selanjutnya ada tidak terpengaruh dengan teman. Untuk selanjutnya ada puas dengan hasil yang dikerjakan. Ada pula sistem. Yang pertama, ruangan difasilitasi CCTV dan menyediakan komputer untuk setiap siswa dengan batas pengerjaan yang terbatas. Terus ada ujian berbasis komputer seharusnya tidak dianjurkan menggunakan PowerPoint karena rawan untuk mencontek. Terus untuk selanjutnya yaitu ada solusi nyata. Apa sih itu solusi nyatanya? Apa itu? Yang pertama ada pemeriksaan sebelum masuk kelas. Untuk yang kedua ada memperketat pengawasan. Jadi pengawasnya itu lebih ketat untuk mengawasi pada saat ujian. Yang ketiga ada menyita media contekan. Terus apa sih sarannya? Yang pertama, ada pemberian motivasi belajar 10 menit sebelum ujian dimulai. Terus ada berdoa sebelum ujian. Dan yang terakhir, sekolah mengadakan kelas tambahan dan membuat sistem belajar kelompok. Apakah sudah paham penjelasan dari kami tadi? Atau iya? Tapi jangan lupa kalau memang kalau ada masukan silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Like, komen, dan share. Itulah penjelasan dari kami kelompok Harimau. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, subscribe, and share ke teman-teman kalian, keluarga kalian, agar silaturahmi biar tidak terputus. Bolehkah pinjam 100? And see you next time. Bye bye.